Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Bagus Wiswa Pradipta Yasa dengan NIM 2305531127. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan keadaan dan perpindahan panas. Next, melelehkan panas peleburan. Titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Pada suhu ini, air bisa berbentuk cair atau bisa juga berbentuk padat. Jumlah energi dalam menentukan keadaan air yang mana jika kita menambahkan panas pada es yang berada pada titik beku atau titik leleh yang merupakan hal yang sama. Es tersebut akan menjadi air pada suhu yang sama. Banyaknya kalori yang diperlukan untuk mengubah 1 gram es yang bersuhu 0 derajat Celcius menjadi 1 gram air pada suhu 0 derajat Celcius mengandung 80 kalori. Ini disebut panas peleburan air. Zat lain umumnya memiliki panas peleburan yang lebih rendah dibandingkan air. Misalnya panas peleburan timbal adalah 5,9 kalori per gram. Next, dalam padatan kristal, jenis yang telah kita bahas, atom-atom terikat dalam pola tertentu oleh gaya yang diberikan oleh molekul-molekul tetangganya. Karena pola susunan molekul yang sama diulangi di seluruh padatan, ikatan yang menahan satu molekul pada tempatnya serupa dengan ikatan yang menahan molekul lainnya. Hal ini mengakibatkan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu ikatan sama dengan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan lainnya. Saat padat dipanaskan, molekul-molekulnya bergetar dengan energi yang semakin besar. Ingat bahwa suhu adalah energi kinetik rata-rata molekul, dan pada titik tertentu energi tambahan apapun akan mulai memutus ikatannya. Energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan ini adalah panas fusi. Padatan amorf seperti mentega atau kaca tidak memiliki pola susunan molekul yang teratur, sehingga molekul yang berbeda ditahan dengan gaya dengan kekuatan yang berbeda. Jadi ketika padatan dipanaskan, sebagian ikatan putus pada suhu rendah dan sebagian lagi pada suhu tinggi. Hal ini menghasilkan pelunakan zat tersebut secara bertahap, bukan pencairan mendadak pada suhu tertentu dan tetap, seperti halnya padatan kristalin. Next, panas penguapan. Misalkan Anda memulai dengan air pada suhu kamar sekitar 0 derajat Celcius dan Anda menambahkan panas. Setiap kalori yang ditambahkan akan menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian ketika air mencapai 100 derajat Celcius, tidak akan bertambah lagi dalam suhu, tetapi akan mulai mendidih. Mendidih adalah proses di mana air perubahan wujudnya menjadi gas, uap air. Untuk mengubah 1 gram air pada suhu 100 derajat Celcius menjadi uap air pada suhu derajat Celcius memerlukan panas sebanyak 540 kalori. Next, dalam cairan, molekul-molekul bebas bergerak bergelilingi satu sama lain, namun ada gaya yang melarang molekul-molekul tersebut untuk berpisah satu sama lain. Pada suhu tertentu, molekul-molekul cairan mempunyai energi kinetik rata-rata tertentu. Saya menekankan hal itu, ini adalah energi rata-rata ketika mereka memantul satu sama lain. Beberapa molekul untuk saat memiliki energi yang lebih besar dari rata-rata dan beberapa lainnya memiliki energi di bawah rata-rata. Terkadang sebuah molekul dengan banyak energi menghantam permukaan cairan dan terlepas dari permukaan. Ini adalah proses penguapan. Sekarang, anggaplah kita mendapatkan cairan yang cukup panas sehingga molekul-molekul mempunyai energi yang cukup untuk melepaskan diri satu sama lain di dalam cairan, bukan hanya di permukaan. Ini mendidih. Ketika suatu cairan mendidih, molekul-molekul di dalam cairan tersebut pecah satu sama lain membentuk gelembung-gelembung uap yang naik ke permukaan. Untuk memecahkan molekul-molekul agar bebas satu sama lain memerlukan energi yang jauh lebih besar daripada energi yang diperlukan untuk memecah molekul-molekul dari posisi tetapnya dalam zat padat. Dan dengan demikian panas penguapan air jauh lebih besar daripada panas peleburan, 540 kalori per gram, bukan 540 kalori per gram. Next, perpindahan panas atau konduksi. Jika Anda memasukkan ujung poker ke dalam api dan memegang ujung lainnya, Anda akan segera merasakan ujung poker Anda semakin panas. Perpindahan panas dari ujung ke ujung dingin dilakukan dengan metode konduksi. Bayangkan molekul-molekul di ujung poker yang panas bergetar
dengan cepat, sementara molekul-molekul di ujung yang dingin bergetar lebih lambat karena terdapat gaya antar molekul. Molekul yang bergetar cepat akan mentransfer sebagian energi getarnya ke molekul tetangganya yang bergerak lebih lambat. Dengan cara ini, energi kinetik getar molekul secara bertahan menyebar ke seluruh logam sampai molekul pada salah satu ujung memiliki energi kinetik rata-rata yang sama dengan molekul di ujung lainnya. Next. Karena perbedaan gaya ikatan pada berbagai bahan, beberapa bahan merupakan penghantar panas yang lebih baik dibandingkan bahan lainnya. Secara umum, logam merupakan konduktor panas yang baik, dan logam yang menghantarkan listrik paling baik juga menghantarkan panas paling baik. Tembaga misalnya merupakan konduktor listrik dan panas yang lebih baik dibandingkan aluminium, dan perak lebih baik dari keduanya. Beberapa bahan penghantar panas dengan sangat buruk sehingga kami mengklasifikasinya sebagai isolator panas. Kayu hanya 0,1% efektif dalam menghantarkan panas dibandingkan aluminium dan merupakan isolator yang baik. Next, konveksi. Metode utama perpindahan panas melalui suatu fluida adalah pergerakan panas melalui perpindahan molekul-molekul fluida itu sendiri. Ketika suatu zat menjadi hangat yang memuai, ketika saat melakukan hal ini molekul harus tetap berada pada posisi relatifnya, namun pemuaian sebagian cairan atau gas menyebabkan massa jenis tersebut menjadi lebih kecil dibandingkan lingkungannya. Ketika sebagian fluida menjadi kurang padat dibandingkan fluida di sekitarnya, maka fluida tersebut akan naik. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa panas naik, namun yang kami maksud adalah bahwa fluida panas naik melalui fluida yang lebih dingin dari zat yang sama. Anda dapat melihat arus konveksi jika Anda meletakkan panci berisi air di atas kompor panas dan menaruh suatu atau dua tetes air pewarna makanan di dalam air. Pembakaran kompor menyebabkan air di dasar panci meningkat suhunya. Air yang baru dipanaskan memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan air dingin di atasnya, sehingga air tersebut naik. Pewarna makanan memungkinkan Anda melihat arus di dalam air sangat panas menyebar ke seluruh air. Next, radiasi. Panas juga dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui radiasi. Setiap benda secara konstan menyerap dan memancarkan radiasi, namun kita tidak akan menyadarinya sampai benda tersebut cukup panas untuk memancarkan radiasi termal, yang mana kulit kita sensitif. Radiasi termal atau inframerah semacam itu bersifat elektromagnetik dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Pancaran panas mudah dirasakan di depan api lampu pemanas atau bahkan dekat bola lampu biasa. Suatu benda yang merupakan penyerap radiasi yang baik juga merupakan radiator yang baik. Penyerap terbaik dalam karenanya radiator terbaik adalah benda warna hitam, sebuah benda dengan permukaan keperakan, mengikat, tidak menyerap atau memancarkan radiasi dengan cara efektif. Inilah sebabnya mengapa rumah-rumah baru dibungkus dengan kertas timah mengkilap sebagai bahan dari insulasinya. Next. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari saya. Om Santi Santi Santi.